Sebelum saya membahas lebih jauh ya tentang isi dari kesepakatan itu, ini kan yang lagi rame dibahas oleh netizen adalah terkait tentang transfer data ini. Tapi dibilang sebenarnya kita ini kan cuman bikin protokol transfer data aja. Apa sebenarnya bedanya protokol transfer data dengan transfer data? Ibarat jembatan. Kayaknya ini tuh lagi bikin jembatannya, tapi kalau jembatannya tadi udah jadi gitu, masa nggak dipindahin data ya buat apa gitu bangun jembatan. Ini nih yang paling banyak ditanyain oleh netizen, Mas Demis. Sebenarnya apa sih? Iya, pertama ya ini harus ditekankan kalau ini nggak ada kaitannya dengan masalah kebocoran data ya. Praktik bertukar data itu kan sebenarnya ya udah lama terjadi. Setiap kita ngisi email, kita ngisi data pribadi, perilaku kita, aktivitas kita kan semuanya itu kan data kan. Jadi apapun yang kita lakukan itu menghasilkan data, pertama itu. Dan kedua, yang harus ditekankan yang punya data itu adalah pribadi. Data itu adalah data milik kita, jadi sebenarnya negara nggak bisa ngatur data kita mau diapain gitu. Mau data kita jual, data kita mau diapain ya itu terserah kita gitu. Nah permasalahannya kan dengan data ini menjadi komoditas, dengan adanya Google, adanya Facebook, Instagram, YouTube, dan ada Netflix segala macam, tiba-tiba data ini menjadi sangat berharga gitu kan. Di beberapa pemerintah di banyak negara udah mulai sadar, wah ini harus diatur nih. Yang tadinya data itu bebas bergerak kemana-mana, mereka mulai dipasangkanlah aturannya seperti apa gitu. Dan itu mulai terjadi di Eropa dan negara-negara lain. Nah dari itu karena udah mulai diatur, aturannya beda kan di tiap negara. Jadi pas pergerakan data itu juga harus ada kesamaan aturan gitu kan. Oke, jadi protokol ini artinya apa nih aturannya? Contohnya kayak gini ya, tadinya Amerika dan Eropa itu udah sepakat kalau misalnya data tuh boleh bergerak bebas di tempat mereka. Itu kan karena perusahaan-perusahaan yang digital besar kan kebanyakan perusahaan Amerika. Karena di Eropa udah ada aturan data pribadi, kalau misalnya itu ditetapkan, data itu nggak bisa bergerak bebas antara Eropa dan Amerika. Konsekuensinya apa? Artinya layanan-layanan digital yang disediakan oleh Amerika jadi nggak bisa diakses sama orang Eropa gitu. Makanya itu mereka bikin yang namanya protokol. Agar data itu bisa bergerak bebas, aturan di Eropa harus diterapkan juga di Amerika. Harus diakui kalau Amerika itu punya aturan yang sama. Jadi setara lah gitu. Oke, bisa dipahami. Iya, jadi permasalahannya Amerika itu nggak punya aturan data pribadi. Oke, kita adopsi dari Eropa. Amerika itu nggak punya, itu pertama, nggak punya aturan nasional. Terus Amerika ada yang namanya Patriot Act. Pemerintah Amerika itu bisa ngambil data. Nah itu dia yang menjadi permasalahan, makanya harus secara undang-undang nggak setara. Oh, antara kita dengan Amerika? Sama juga dengan antara Eropa dan Amerika. Makanya dibikin namanya protokol. Biar ada kesamaan. Dianggap sama. Dianggap sama. Oh, ada keselarasan lah. Ada beberapa aspek jadi yang Amerika selaras. dianggap setara sama kita, walaupun secara undang-undang mungkin mereka nggak setara. Iya, oke, bisa dipahami. Nah, sekarang saya mau ke Mbak Sefty. Mbak Sefty, ini kan sebenarnya poin kesepakatannya itu banyak banget. Selain transfer data ini, protokol transfer data, ada nggak peraturan lain yang menarik perhatian juga hingga akhirnya ramai dibicarakan oleh masyarakat? Sebenarnya sih kalau kita lihat dari websitenya sendiri ya, kerangka kerjasamanya itu kan kalau tidak salah ada 12 poin ya. Selain soal data pribadi, ada yang 0% masuknya Amerika ke sini, barang Amerika ke sini, 19% masuk barang Indonesia ke sana. Lalu ada juga penghapusan hambatan non tarif maksudnya seperti TKDN, ada juga penghapusan kebijakan ekspor larangan dibatasinya ekspor larangan mineral ke luar negeri gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat itu yang jadi pembicaraan juga selain data publik, salah satunya itu adalah soal TKDN ini gitu. Kenapa memang TKDN secara teoretikal itu memang menghambat perdagangan sebenarnya. Tapi kan di lapangannya tidak ada perdagangan yang setara antara satu negara dengan negara lain. Ada negara yang melakukan dumping misalnya, ada negara yang memberikan subsidi misalnya ke produknya yang dijual keluar gitu misalnya. Jadi memang sebenarnya ini
untuk melindungi produsen di dalam negerinya sendiri, termasuk dari di Amerika. Indonesia. No, TKDN Indonesia, ya. Gitu. Jadi memang kita sih berharap apa yang dikatakan Kementerian Perekonomian bahwa TKDN ini tidak akan menyentuh semua barang Indonesia, hanya sebagian saja, itu benar ya. Tapi memang kita masih menunggu karena ini kan kerangka kerjasamanya masih terus dibahas, teknisnya belum terlihat. Jadi memang kita lihat dulu deh seperti apa ini nanti ke depannya. Tapi kita harap memang yang terbaik lah untuk produsen Indonesia juga. Jangan sampai produk-produk kita justru nanti kalah juga Kalah dari juga produk luar. sama Amerika Serikat ya.